Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saudara pemirsa TVRI Jawa Timur dimanapun Anda berada. Pagi hari ini begitu luar biasa sekali. Hari ini kita bersama-sama untuk bisa memperingati merayakan Hari Santri Nasional 2021. Dan kita tahu bahwa santri yang ada di Indonesia, di Jawa Timur juga pada khususnya, merupakan salah satu hal yang juga membuat Indonesia semakin berkembang. Mulai dari zaman kita berjuang untuk meraih kemerdekaan hingga saat ini zaman digitalisasi. Oleh sebab itu kami akan membahasnya. Sebelum adanya peringatan Hari Upacara, kami akan membahas bersama dengan Saudara Heri Cahyo Bagus MSM. Beliau biasa dipanggil Gus Heri. Beliau ini merupakan santri milenial begitu, dan juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita gali begitu. Dan selain itu juga nanti pada pukul 8 kita akan bersama-sama ikuti upacara peringatan Hari Santri yang akan disiarkan langsung di Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Dan nanti juga ada Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Kofifa bersama dengan Bapak Wakil Gubernur Emil Elistianto Dardak yang akan juga dalam upacara tersebut. Tapi sebelumnya kita akan bincang dulu bersama dengan Gus Heri. Gus Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi hari ini? Alhamdulillah sehat, santri harus sehat. Luar biasa. Seperti dengan judulnya, santri siap siaga. Ini yang menarik ya, Gus Heri, bahwa santri saat ini kan memang sangat berperan dalam kemajuan zaman, begitu ya. Tapi kalau sejauh ini dari Gus Heri sendiri melihat, memperhatikan sendiri bagaimana kebudayaan santri yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, Gus? Baik, jadi ini menarik. Kalau ngomongkan soal santri, tentu kita sangat bersyukur kepada Bapak Presiden, Bapak Jokowi, yang telah begitu peduli kepada kalangan santri dan pesantren. Karena itu muncul yang namanya Hari Santri Nasional yang sama-sama hari ini kita peringati. Nah, bicara soal santri, santri ini selalu unik, Pak. Jadi keberadaannya itu selalu menarik. Jadi apa saja itu selalu menarik. Mulai dari jadi petani ada, jadi pengusaha yang santri ada, dokter santri ada, wakil rakyat santri banyak. Bahkan pemimpin kita hari ini itu adalah seorang kiai yang dulu pernah nyantri. Artinya santri itu bisa mengisi seluruh lini yang ada di negara kita. Dan inilah satu keistimewaan yang ada pada diri seorang santri. Oke, ini menarik sekali. Nah, di tema kita pada kesempatan kali ini kan santri siaga jiwa raga. Untuk menciptakan sebuah kesiapsiagaan seorang santri maupun juga kehebatan mereka dalam jiwa maupun raganya. Apa saja kiranya yang perlu dipersiapkan sih, Gus? Yang pertama, seorang santri, kenapa kemudian muncul yang namanya siap siaga jiwa dan raga? Karena memang santri terbukti, Pak. Terbukti mampu menjaga jiwa dan raga, termasuk menjaga bangsa ini. Jadi, andaikan dulu pada waktu Mbah Hasyim tidak mengirimkan santri untuk berperang melawan penjajah, maka mungkin bangsa ini tidak akan merdeka. Karena itulah kemudian sudah saatnya dan memang sudah menjadi sesuatu yang harus menjadi perhatian khusus kepada santri. Karena itulah ada yang namanya Hari Santri Nasional. Ini yang paling saya salutkan, bahwa memang seorang santri itu bukan hanya melulu soal bagaimana kita belajar mendalami agama, mendalami makna-makna kitab suci Al-Quran, tapi juga mencintai kebangsaan begitu. Pada cinta tanah air. Bahkan Mbah Hasyim, hubbul watan minal iman. Cinta tanah air bagian daripada iman. Subhanallah. Luar biasa. Itulah yang kemudian menjadi semangat santri, lalu kemudian oleh Mbah Hasyim itu menjadi sebuah jihad. Ya, ini menarik. Nanti akan kita diskusikan bagaimana jihad dulu dan hari ini. Baik. Nah, ini yang juga menarik bahwa di zaman dahulu mungkin kita mengenal jihad itu memang berperang untuk melawan kebaikan. Dan di zaman sekarang, di era digitalisasi, di era modernisasi, pasti adanya pergeseran makna untuk menyesuaikan situasi dan kondisi saat ini. Nah, apa sih Gus yang saat ini harus santri lakukan dalam melaksanakan perannya, mengefektifkan seorang santri ini untuk bisa menjadi santri yang luar biasa di zaman modernisasi atau digitalisasi ini? Ya. Jadi begini, ada satu pemaknaan bahwa dulu
Mbah Hasim telah menggerakkan santri untuk kemudian berjuang melawan penjajah, lalu itulah yang disebut dengan jihad. Jihadnya dulu itu adalah perang melawan penjajah. Betul. Tetapi pada hari ini santri kemudian jihadnya itu tidak lagi berperang secara fisik, tetapi berperang melawan diri sendiri. Sebab apa? Dalam konteks hari ini, para santri dan kita semua masyarakat dihadapkan yang namanya percepatan arus informasi. Dan kemudian kalau santri hari ini bijak dalam mensikapi itu, lalu kemudian dalam berkegiatan sosial media itu secara bijak, tidak menyebar hoax dan lain sebagainya, maka ini bisa dikatakan sebagai jihad digital. Jadi bersungguh-sungguh dalam konteks menjaga negara kesatuan Republik Indonesia untuk tidak menyebarkan hoax dalam konteks digital. Nah, dalam konteks hari ini juga, bahwa seorang santri, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Ibu Khofifah, gubernur kita, Ibu Gubernur Jawa Timur, telah membuat program yang namanya OPOP. OPOP itu adalah One Pesantren, One Product. Nah, One Pesantren, One Product ini kemudian menjadi sesuatu yang menarik dan diharapkan bisa mampu menggerakkan munculnya wirausaha-wirausaha dari kalangan pesantren, santri, dan juga alumni. Nah, maka kalau kemudian santri bersungguh-sungguh dalam konteks gerakan entrepreneurship tadi yang disampaikan oleh Bu Khofifah, maka kemudian santri menjadi mandiri secara ekonomi dengan melakukan kegiatan ekonomi wirausaha yang ada di pesantrennya. Maka inilah yang disebut dengan jihad ekonomi. Jadi ada satu perubahan berpikir bahwa pemaknaan jihad itu sudah harus berubah, tidak lagi karena kita tidak lagi melawan penjajah, tapi kita melawan diri sendiri, melawan kemalasan, itu adalah jihad. Luar biasa. Jadi bersungguh-sungguh agar hidup ini menjadi orang yang bermanfaat. Itu juga jihad. Menarik ini. Nah, kalau jihad digital, jihad ekonomi, ini juga cukup dinamis sekali ya. Di era seperti ini kita harus sama-sama untuk beradaptasi. Tentunya juga nilai-nilai luhur seorang santri dengan memberikan contoh yang baik di masyarakat, dengan memberikan pemahaman tentang makna Islam dan Al-Quran yang begitu luar biasa ke masyarakat juga, tentu tidak boleh tertinggal karena itu adalah jadi diri mereka. Dan bagaimana mereka harus mengedukasi diri sendiri, ataupun mereka harus mempelajari, memaknai dan beradaptasi dengan adanya jihad digital dan jihad ekonomi. Betul. Jadi para santri itu kemudian meskipun dia itu adalah seorang santri, tetapi kita harus bangga bahwa ada satu keunikan yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak santri, gitu ya. Jadi kalau santri itu memiliki keunikan-keunikan yang luar biasa. Sikap tawaduknya kepada guru, kepada kiai itu juga sangat luar biasa. Sehingga ketika dia memimpin satu negara, memimpin bangsa ini, tentu landasan-landasannya adalah bagaimana apa yang telah diajarkan pada saat dia menjadi seorang santri. Jadi ada sesuatu yang unik dalam diri seorang santri. Nah, kalau dari background Gus Heri sendiri kan, Gus Heri ini juga seorang pengusaha, betul begitu nih, entrepreneurship begitu. Nah, bagaimana Gus Heri pada saat itu juga belajar memaknai dan juga mungkin berani untuk bisa melangkah di entrepreneurship? Ya, jadi begini, di pesantren kami ini memang konsentrasinya adalah bagaimana santri kita itu tidak hanya mengaji, tidak hanya diajarkan tentang ilmu agama oleh Pak Kiai, tapi santri diajarkan bagaimana memiliki sebuah keterampilan. Nah, keterampilan itulah yang kemudian mengarah pada sebuah produktivitas. Nah, produktivitas kemudian menghasilkan secara ekonomi, lalu kemudian menjadi sebuah unit usaha. Nah, maka kemudian pesantren kami ini menjadi pesantrenpreneur karena santri diajarkan menjadi seorang pengusaha. Tidak hanya mengaji, tetapi juga menjadi seorang pengusaha. Nah, disitulah kemudian dicetak berusaha-berusaha baru dari kalangan pesantren. Barangkali ya, kalau kemudian gerakan wirausaha itu dimunculkan pada sektor pesantren, mungkin akan muncul wirausaha baru dari kalangan pesantren.
Baik, baik Gus Heri. Kita akan jeda terlebih dahulu, Oke. nanti kita akan bincang lagi dan kita akan ikuti terlebih dahulu tentang Hari Santri Nasional 2021 berikut ini. 22 Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo kasih dan patuh pada Kiai. Ya, pemirsa TVRI Jawa Timur, selamat Hari Santri 2021, Santri Siaga Jiwa dan Raga. Tadi kita lihat sedikit cuplikan gambaran tentang aktivitas santri-santri yang begitu padat, begitu banyak sekali untuk bisa memperkaya dirinya dengan ilmu-ilmu, memperkaya dirinya dengan praktek-praktek di dalam sosial, dan juga yang paling utama pada saat ini adalah praktek dalam entrepreneurship maupun juga digitalisasi. Kita kembali berbincang dengan Gus Heri pada pagi hari ini. Gus Heri, terima kasih tadi kami jeda terlebih dahulu dan sekarang kita lanjutkan kembali. Tadi kalau kita lihat di tayangan tersebut kan begitu sibuknya seorang santri, setiap hari mereka harus disiplin, bahkan dari bangun pagi hingga tidur mereka sudah banyak sekali agenda-agenda yang dilakukan. Apakah mereka mampu, Gus, untuk bisa mempelajari hal-hal baru seputaran mungkin entrepreneur maupun juga digitalisasi tersebut? Ya. Jadi gini, dengan kesibukan yang luar biasa seorang santri, ini menjadi sebuah modal sebetulnya bagi santri, bahwa santri itu bukan tipikal orang yang malas. Mulai dari bangun tidur sampai dengan mau tidur lagi, itu begitu banyak rentenan kegiatan yang harus dia lakukan. Betul, betul. Sehingga ketika dia selesai dari pesantren, lulus dari pondok, maka modal terbesar seorang santri sebetulnya adalah sebuah kesemangat. Semangat belajar dan juga sebagai modal yang kuat bagi santri dalam konteks bekerja keras. Kalau kita lihat keseharian para santri tadi itu padat mulai dari pagi sampai dengan malam, itu kan berarti kan sebuah ciri, Pak, tanda bahwa santri itu tidak malas. Betul, setuju. Dan ciri seorang yang sukses dan berhasil menjadi seorang entrepreneur itu, maka hari-harinya itu tidak boleh leha-leha, tetapi harus diisi dengan satu kegiatan-kegiatan yang padat namun produktif. Dan itu modal bagi santri. Jadi santri bukan tipikal orang yang malas. Kalau kita lihat dari kegiatan santri yang mulai dari bangun sampai tidur lagi, full rentenan kegiatan begitu luar biasa. Artinya bahwa santri begitu luar biasa dalam semangat, bukan orang yang malas. Betul, baik. Gus Heri, kita jeda terlebih dahulu, kita akan saksikan bersama, mungkin ini sangat menarik sekali, persiapan menuju upacara peringatan Hari Santri Nasional yang akan dibawakan langsung oleh rekan kami Zanzabela yang ada di Gerahadi. Zanzabela, boleh laporkan keadaan saat ini di Gerahadi, monggo. Cek suara, cek suara. Baik, Zanzabela boleh kembali dilaporkan bagaimanakah suasana persiapan upacara peringatan Hari Santri 2021 yang ada di Gerahadi, Surabaya, Jawa Timur. Monggo, Zanzabela. Hari Nasional, Hari Santri Nasional maksud kami tahun 2021, di mana saat ini sedang persiapan pasukan dan komandan upacara telah memasuki lapangan. Adapun untuk tema yang diambil untuk tahun 2021 ini adalah Santri Siaga Jiwa Raga. Hal ini tidak terlepas latar belakang dari bagaimana kondisi Indonesia masih di tengah masa pandemi COVID-19. Dan juga untuk susunan petugas, pejabat, serta peserta upacara yang bertugas pada hari ini, peringatan
Hari Santri Nasional 2021 adalah Inspektur Upacara merupakan Gubernur Jawa Timur, lalu Komandan Upacara adalah Bapak Wahyu Wuryadi, Kepala Satuan Khusus Banser Tanggap Bencana Kasatsus Bagana Sidol Karwil Banser Jawa Timur, Bapak Agus Suudi, Asisten Kegiatan Satkorwil Banser Jawa Timur, serta untuk para pasukan upacara yang juga sudah bersiap di tengah lapangan hari ini, sudah bersiap. Kalau misalkan Anda menyaksikan langsung di sini di lapangan sudah bersiap beberapa pasukan upacara yang terdiri dari teman-teman pondok pesantren, antara lain Pondok Pesantren Tambak Beras Jombang, Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Pondok Pesantren Saikhona Kholil Bangkalan, Pondok Pesantren Mambaul Hikam Pusat Tanggulangin Sidoarjo, dan beberapa pondok pesantren yang ada di Provinsi Jawa Timur. Dan juga saudara, kami informasikan persiapan sudah dimulai sejak beberapa menit lalu sebelum mulai pukul 8 tepat nanti waktu Indonesia bagian Barat. Di sini kami juga melihat bagaimana persiapan rekan-rekan media termasuk juga pengisi acara yang sudah turut hadir untuk memeriahkan sekaligus memperingati Hari Upacara dalam rangka Hari Santri Nasional 2021. Dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan terkait persiapan upacara Hari Santri Nasional 2021. Kami kembalikan ke studio ke Brian Dewantri, silahkan. Baik, terima kasih Zanzabella yang sudah melaporkan pra acara persiapan menuju ke upacara peringatan Hari Santri 2021 langsung dari Gerahadi. Tentunya tadi kita sudah lihat juga begitu persiapannya sangat matang sekali, dan kita mudah-mudahan kita doakan dalam perjalanan upacara peringatan Hari Santri 2021 di Gerahadi bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali bersama dengan Gus Heri untuk bisa bincang lagi mengenai tentang Hari Santri 2021. Tadi kalau kita lihat juga Gus, di Gerahadi sudah siap dalam peringatan tersebut. Nanti juga akan ada beberapa susunan acara seperti pembacaan sejarah singkat tentang Hari Santri dan berbagai macam hal-hal yang seputar santri ini. Apakah begitu pentingnya Gus dengan adanya Hari Santri ini kita bisa rayakan bersama-sama dan kita bisa maknai bersama-sama? Tentunya harapannya juga kita bisa mengenal santri lebih dalam. Ya, pertama begini. Ada satu sejarah yang menurut saya itu perlu untuk diungkap, adalah ada sebuah peran besar bangsa ini bisa merdeka. Ada peran seorang kiai, santri, dan pesantren. Baik. Ketika melawan penjajah, lalu kemudian berhasil mengirimkan santri untuk kemudian berperang melawan penjajah, lalu kemudian berhasil mengalahkan para penjajah itu, maka disitulah sebuah peran yang sangat besar. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka, tidak lepas dari peran seorang santri. Karena itulah, maka ketika dimunculkan oleh Bapak Presiden, ditetapkan tanggal 22 Oktober ini menjadi Hari Santri Nasional, maka sudah sangat pantas dan layak untuk kita peringati secara bersama-sama karena ada peran besar. Peran yang begitu luar biasa diberikan oleh santri, pesantren, dan kiai dalam melawan sebuah penjajahan di bangsa kita ini. Jadi ada sebuah peran besar inilah yang kemudian harus kita kita apresiasi, bahwa peran kiai, santri, dan pesantren terbukti telah membawa bangsa ini menjadi bangsa yang merdeka. Luar biasa sekali. Nah, kalau juga saya sadari pada saat ini juga tentunya santri ini punya keberagaman kualitas diri. Satu, seorang cendekiawan pastinya. Mereka harus belajar setiap hari. Kedua, mereka sendiri harus belajar tentang agama dengan baik. Artinya, spiritualitasnya tentang Islam dan juga ilmu-ilmu Keislaman juga baik. Yang ketiga adalah kedisiplinan. Layaknya seorang militer bahkan. Dia diajarkan dengan berbagai macam tata aturan yang harus ditertibkan. Dan mereka juga harus menyesuaikan dengan tata tertib yang ada berlaku seperti ini. Nah, jika hal ini nanti dilakukan dengan efektif, dengan dukungan mungkin pemerintah maupun juga dukungan oleh orang masyarakat, kira-kira 5 tahun, 10 tahun ke depan Gus Heri melihatnya bagaimana nanti? Ya, jadi begini, kita hari ini melihat bangsa ini sudah merdeka dari penjajahan. Nah, namun ada satu hal yang menurut saya penting, Pak, bahwa kita harus bisa merdeka itu secara ekonomi. Dan santri telah mulai muncul yang mulai menggerakkan di sektor itu. Dan kalau kita ketahui bersama bahwa di bangsa kita, di negara kita,
santri telah mengisi banyak sektor lini. Iya. Pengusaha santri ada, Betul. walaupun tidak mendominasi. Lalu kemudian dokter santri ada. Lalu petani santri juga ada. Lalu kemudian dosen, saya juga dosen, Betul. santri ada. Bahkan wakil rakyat kita banyak yang dari kalangan santri. Bahkan dulu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur itu adalah seorang kiai yang dulu juga pernah jadi santri. Santri bisa jadi apa saja, mulai dari petani, ilmuwan, cendekiawan, bahkan sampai menjadi pemimpin di negara ini. Masya Allah. Itulah kehebatan seorang santri. Jadi memasuki lini apapun pantas dilihat. Nah, ke depan bangsa ini sudah seharusnya dari kalangan santri itu bisa mengisi lini-lini itu yang belum ada untuk kemudian menunjukkan perannya dalam konteks membangun negeri, negara, kesatuan Republik Indonesia ini dari kalangan santri. Ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa. Luar biasa sekali. Nah juga Kesempatan terbuka sangat lebar. betul, betul. Ini kalau kita lihat di layar juga ini persiapan ya Hari Santri 2021, peringatan Hari Santri yang dilaksanakan di Gerahadi juga. Kita lihat juga beberapa tamu-tamu undangan VIP maupun juga para petugas upacara, ya juga peserta upacara juga sudah hadir dari kalangan santri-santri dari berbagai wilayah di Jawa Timur yang akan menjadi perwakilan begitu. Gus, kalau kita lihat juga dalam momen seperti ini, jika masyarakat akhirnya memahami pentingnya kita memahami tentang santri, bagaimana mereka juga berproses dalam kehidupannya. Dan tentu saja kalau kita lihat realita zaman sekarang, banyak sekali anak-anak yang bahasanya mager begitu. Iya. Mager, sosial media terus Malas kadang-kadang. Terus ya, terus habis itu juga mereka kadang-kadang punya idola-idola yang mungkin susah untuk diarahkan untuk menuju masa depan gitu. Apakah santri menjadi jawaban? Saya yakin dengan keberadaan santri yang begitu pemahaman agamanya luas, mendok, ngaji, gitu ya. Lalu keterampilan-keterampilan juga diajarkan di dalam pesantren. Dan itu akan menjadi satu pencerahan bagi masyarakat. Dan santri tidak hanya sekarang menjadi pencerah di masyarakat. Pengisi mudin-mudin di masjid siapa? Santri, Pak. Betul. Artinya apa? Bahwa santri itu bisa mengisi, tadi sudah saya sampaikan, mengisi seluruh lini sektor kehidupan yang ada, untuk bisa berbagi peran dalam konteks memberikan satu pencerahan kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Kalau dosen, saya mengajarkan sesuatu, mengajarkan ilmu pengetahuan, maka kemudian saya berkontribusi dalam konteks mencerahkan atau mencerdaskan kehidupan anak-anak bangsa kita. Nah, ini dari santri. Oke. Ini menarik kalau Gus Heri sendiri kan santri milenial, artinya juga memahami kemilenialannya anak-anak muda. Ya. Nah, kalau yang mungkin masih yang sudah jadul begitu ya, pelajaran juga old school untuk bisa dipelajari gini, bagaimana kita bersama-sama kolaborasi nih untuk yang generasi tua, generasi muda untuk bisa sama-sama mengajarkan suatu kebaikan gitu. Ya. Jadi begini, hari ini kita telah dihadapkan yang namanya dunia digital. Betul. Mulai dari apalagi pandemi Covid sekarang, Iya. mulai dari digitalisasi. Lalu muncul lagi yang namanya sosial media dan lain sebagainya, berkembang itu. Nah, kalau kemudian kita tidak merespon itu ya secara baik, maka pasti kita akan tertinggal. Betul. Apalagi kalau generasi milenial hari ini handphonenya itu masih syar'i. Handphone yang dicas satu hari, seminggu masih utuh baterainya, yang satu warna itu, maka dia pasti akan tertinggal. Karena semua bentuk informasi itu ada di genggaman kita. Betul, sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali. Bagaimana perkembangan bangsa ini? Bagaimana peluang-peluang yang bisa kita tangkap untuk kemudian kita berbisnis misalnya, kalau yang bisnis. Untuk mendapatkan informasi yang mendukung dan mensupport kita untuk belajar dari digital. Sehingga kalau kemudian dalam era digitalisasi ini, lalu kemudian kita tidak
kita gaptek dalam konteks digital, pasti tertinggal. Dan ini tidak boleh hanya dari sisi anak milenial. Bahkan golongan-golongan yang senior, saya tidak katakan kolonial, tapi senior pun juga harus sudah mulai merespon perubahan itu. Kalau tidak bisa, maka belajar. Nah, inilah kemudian bahwa kita harus terus belajar untuk merespon perubahan yang terjadi. Setiap orang yang mau belajar, pasti dia mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu dianggap penting, dianggap sebagai tools untuk dia memberikan kontribusi. Maka inilah orang yang bijak dalam mengikuti perkembangan teknologi. Menurut saya seperti itu. Nah ini, kita butuh tokoh-tokoh muda seperti Gus Heri ini. Menciptakan tokoh muda untuk saat ini gampang-gampang susah, Gus. Karena kadang-kadang tokoh muda saat ini mungkin lebih condong untuk ke sesuatu yang mainstream begitu ya. Baik itu mungkin dia menginspirasi di media channel seperti YouTube ataupun hal-hal lain yang sesuatu tentang mainstream yang kadang-kadang esensi untuk dibawa ke masa depan seperti investasi ilmu, investasi agama ini sangat minim begitu. Nah, bagaimana ini menyeimbangkan mereka yang punya keinginan untuk berdakwah begitu ya, ingin menjadi seorang public figure yang baik, tapi juga mereka tidak melupakan esensi untuk bisa mengajarkan ilmu-ilmu yang baik, ilmu-ilmu keagamaan yang sesuai dengan kondisi saat ini. Begitu. Jadi begini, ada banyak media kita untuk berdakwah, apalagi dalam konteks digitalisasi. Satu informasi kebaikan saja itu menyebar ke seluruh banyak orang yang menggunakan, maka bernilai kebaikan. Sehingga kalau kemudian kita ingin melakukan dakwah hari ini, kita sudah dimudahkan dengan yang namanya teknologi. Baik. Platform-platform seperti platform-platform. Bahkan sekarang ada adzan di handphone, ya itu kan menurut saya sebuah kemajuan yang harus kita manfaatkan untuk kita berdakwah dalam konteks untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Saya kira itu. Baik. Gus Heri, kita break dulu. Kita tetap bersama di TVRI Jawa Timur sekaligus juga mengikuti ini dia Hari Santri 2021. 22 Oktober 45 Resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri bumi cinta pada negeri, Ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo kasih dan patuh pada Dia. Ya, kembali bersama kami di TVRI Jawa Timur. Selamat Hari Santri 2021. Santri siaga jiwa raga. Sambil kita menunggu upacara peringatan Hari Santri 2021 yang akan langsung ditayangkan langsung dari Geraha di Surabaya, kita isi kembali dengan dialog yang sangat berfaedah sekali pada pagi hari ini, membuka pengetahuan kita tentang santri begitu. Nah, dengan seperti ini kita akhirnya memahami, Gus, santri itu ternyata sangat luar biasa ya, sangat bisa menjanjikan masa depan untuk anak-anak generasi muda, bahkan untuk pembibitan anak untuk menuju orang-orang sukses juga di sini kuncinya kunci salah satunya nih. Apa yang bisa kita pesankan kepada orang tua yang nantinya mungkin sedang merasakan kebingungan, waduh di zaman seperti ini takut anaknya nanti salah arah, takut anaknya nanti tidak bisa meraih masa depan yang baik dan lain sebagainya. Baik, jadi begini, pendidikan itu baik itu pesantren ataupun pendidikan umum, itu semuanya adalah konteks yang baik. Karena punya tujuan itu adalah mencerdaskan anak bangsa. Namun dalam konteks pengembangan pengetahuan agama, barangkali pesantren adalah bukan lagi menjadi alternatif ya kalau menurut saya.
Kalau dulu mungkin anak nakal tak pondok noy maren. Nah, begitu. Nah, ini menyedihkan. Padahal hari ini harus menjadi sebuah pilihan utama. Karena di dalam pesantren tadi sudah kita saksikan bahwa ada satu kegiatan mulai dari bangun pagi sampai mau tidur lagi, diisi dengan kesibukan-kesibukan yang produktif, belajar tidak pernah berhenti. Nah, kemudian ada kegiatan keagamaan selalu dibina, diarahkan dalam konteks mendidik. Artinya bahwa ketika seorang anak itu diletakkan ke dalam pesantren, secara otomatis dia akan mendapatkan satu pendidikan itu 24 jam. Jangan salah, seorang kiai itu tidak mungkin tidak mendoakan seorang santri. Bahkan dalam diamnya pun itu selalu mengucapkan doa-doa untuk para santrinya. Itulah yang menyebabkan kenapa kemudian lulusan pesantren itu menjadi orang yang kalau kita lihat ada menteri agama kita santri, Pak Wapres kiai, dulu juga pernah santri. Mungkin barokah seorang kiai sehingga mengantarkan para santri ini menjadi seorang yang hidupnya itu barokah. Hidupnya selalu berkembang. Kalau orang Jawa bilang mekrok. Hidupnya selalu berkembang. Ya itu tadi, karena mendapatkan barokah dari seorang kiai. Nah, itu kalau menurut saya 24 jam pendidikan itu ada dalam pesantren. Sehingga digembleng sedemikian rupa untuk memahami sebuah pemahaman agama, lalu kemudian diajarkan keterampilan-keterampilan. Sehingga pilihan yang tepat adalah di pesantren. Betul. Nah, bagaimana tidak barokah? Bahkan IQ, EQ, ESQ, financial IQ juga, kebugaran IQ juga ya, semua diajarkan di situ. Mulai dari makan saja mereka diatur dengan sehat, pastinya tidak akan sembarangan. Manajemen waktu yang biasanya kita orang biasa main HP 3 jam 4 jam, mereka di manajemen waktu tidak bisa untuk bersenang-senang melihat sesuatu yang tidak berguna. Mereka sangat intens sekali diberikan jadwal, berikan agenda-agenda yang sangat bermanfaat ini. Kalau mereka pun sudah lulus nantinya, tentunya sudah 10, 50, bahkan 100 langkah lebih maju dibanding anak-anak biasa. Betul begitu ya? Betul. Ada di dalam diri seorang santri itu, Mas ya. Ada sesuatu keunikan, kekhasan yang itu tidak dimiliki oleh non-santri. Contoh misalnya, saking loyalnya seorang santri kepada gurunya, kepada kiainya, bahkan sampai yang namanya ban bocor itu bukan telepon tambal ban. Telepon kiai, Pak Kiai ban sampai dah motor saya bocor. Loh, luar biasa. Ini yang tidak dimiliki oleh yang non santri, sehingga kalau santri itu ada keunikan yang luar biasa, tawaduknya luar biasa, loyalitasnya tinggi Pak, sama kiainya, sama pesantrennya, sehingga ketika dia diberikan satu amanah oleh negara untuk memimpin dalam satu kelembagaan di dalam negara, otomatis dia memiliki jiwa yang loyal yang tinggi karena terbentuk pada saat dia menjadi seorang santri. Masya Allah, baik. Gus Heri, kita jeda terlebih dahulu. Ternyata di sana sudah akan dimulai jalannya upacara peringatan Hari Santri 2021 dan kita akan langsung menuju rekan kami Zanzabela yang sudah ada di Geraha di Surabaya, Jawa Timur. Zanzabela, silakan untuk laporan Anda. Ya, masih dari Gedung Negara Gerahadi Surabaya, saudara, kami informasikan dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional 2021. Dan tadi sesaat kami juga mengikuti rangkaian pembukaan sebelum memulai upacara inti pada hari ini. Inspektur upacara yaitu Ibu Khofifah Idar Parawansa dan juga beliau sudah memasuki lokasi upacara
upacara dan saat ini masih berlangsung pembacaan ayat suci Al-Quran dari juara MTQ tingkat nasional. Dan saudara, kami informasikan untuk suasana acara pada pagi hari ini cukup hikmat dan juga suasana yang cerah cukup mendukung lokasi dalam penyelenggaraan peringatan Hari Santri Nasional 2021 yang pada tahun ini mengangkat tema Santri Siaga Jiwa Raga. Adapun tema tersebut memang diangkat bermula dari bagaimana kondisi Indonesia di tengah masa pandemi COVID-19, di mana harapannya pesantren sekaligus santri yang ada di pondok pesantren di Jawa Timur juga cukup mengambil peran dalam pengendalian pencegahan penyebaran COVID-19 di Provinsi Jawa Timur. Dan sesaat lagi, saudara, kami informasikan di sini pasukan dan juga peserta upacara dari perwakilan santri berbagai pondok pesantren di Jawa Timur juga setelah bersiap dan nantinya akan dimulai upacara peringatan dalam rangka Hari Santri Nasional 2021. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Ikuti selengkapnya untuk upacara berikutnya dalam rangka peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021. ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga yang membaca dan kita sekalian yang mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin, demikian tadi telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Saudara Muhammad Ali Nahawan Azmi Al-Masud, juara pertama MTQ tingkat nasional tahun 2020 di Padang, Sumatera Barat. Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama pembacaan sejarah singkat Hari Santri oleh Kepala Satuan Pendidikan Mu'addah Pondok Pesantren Tobireng Jombang, Bapak
Yunus SHI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah singkat Hari Santri. Setelah Jepang menyerah pada sekutu, Belanda berpikir bahwa Hindia Belanda harus kembali ke tangannya. Pada akhir September 1945, tentara Belanda kembali ke Indonesia untuk memulihkan kekuasaan. Mereka dompleng di dalam tentara sekutu sebagai pihak yang mengalahkan Jepang. Karena Belanda adalah bagian dari sekutu, mereka berlindung di balik meja atau Netherlands in the Civil Administration. Berdasarkan pengamatan itu, para ulama NU merasa terpanggil untuk melakukan sesuatu yang diperlukan dalam upaya membela negara Republik Indonesia. Maka para ulama NU itu bermusyawarah di kantor PBNU di Bubutan, Surabaya oleh Rois Akbar PBNU, yaitu Hadratus Syekh Ki Haji Muhammad Hashim Asy'ari. Musyawarah mengeluarkan sebuah fatwa yang dinamakan Resolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Resolusi itu memberi fatwa untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia kepada seluruh laki-laki Islam yang sudah dewasa dan bertempat tinggal dalam radius 94 km dari Surabaya untuk berjihad membantu TNI bertempur melawan Belanda. Mereka yang gugur dalam pertempuran itu akan menjadi syuhada atau mati syahid yang ganjarannya adalah surga. Dengan semangat berjihad, ribuan muslimin tanpa kenal takut bertempur melawan tentara Belanda dan Inggris di Surabaya pada 10 November 1945. Tanggal itu lalu ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Pertempuran melawan Belanda dan Inggris itulah satu-satunya jihad fisik berperang yang pernah difatwakan oleh Jumhur Ulama Indonesia. Tanggal 22 Oktober yang menjadi mikot zamani atau titik balik meletusnya perang fisik 10 November antara para santri melawan tentara Belanda dan sekutunya yang dahsyat, kemudian ditetapkan sebagai Hari Santri Nasional oleh Presiden Joko Widodo berdasarkan Kepres nomor 22 tahun 2015. Selain itu, peran para ulama juga sangat besar ketika Indonesia dilanda gejala disintegrasi bangsa. Tepatnya pada pertengahan bulan Ramadan tahun 1948, Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, mendapatkan solusi konflik dari Ki Haji Wahab Hasbullah dengan menyelenggarakan silaturahim atau lebih dikenal dengan sebutan halal bihalal yang masih digunakan oleh umat Islam di Indonesia sampai sekarang ini. Demikian sejarah singkat Hari Santri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu undangan serta hadirin yang kami hormati, demikian tadi telah kita simak bersama pembacaan secara singkat Hari Santri. Dan selanjutnya, saat lagi marilah kita ikuti bersama jalannya upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 pada pagi hari ini. Gubernur Jawa Timur selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Penghormatan pasukan Kepada Inspektur Upacara.
Laporan Komandan Upacara. Lapor upacara peringatan Hari Santri tahun 2021 siap dimulai. Lanjutkan. Lanjutkan. Persiapan pengibaran Sang Merah Putih. Para undangan dimohon berdiri. Penghormatan kepada Sang Merah Putih dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada Sang Merah Putih. Hormat! Gerak! Inspirasi ini.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Marilah kita mengheningkan cipta seraya mendoakan para syuhada pahlawan bangsa. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah beliau diberikan tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan seluruh khilafnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh undangan dan peserta upacara. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Para undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan Ikrar Santri. Luruskan. Lurus. Lapor. Membaca pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembaca Ikrar Santri. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Undang-Undang Dasar
menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia dan terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ikrar Santri Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami, Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berikrar. 1. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berpegang teguh pada akidah, ajaran, nilai dan tradisi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. 2. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, berideologi negara satu, ideologi Pancasila, berkonstitusi satu, Undang-Undang Dasar 1945, berkebudayaan satu, kebudayaan Bhinneka Tunggal Ika. 3. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, selalu bersedia dan siap siaga, menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air dan bangsa Indonesia, mempertahankan persatuan dan kesatuan nasional, serta mewujudkan perdamaian abadi. 4. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, berperan aktif dalam pembangunan nasional, mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin untuk seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan. 5. Sebagai Santri Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantang menyerah, pantang putus asa, serta siap berdiri di depan melawan pihak-pihak yang akan merongrong Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, serta konstitusi dasar lainnya yang bertentangan dengan semangat proklamasi kemerdekaan dan resolusi Jihad Nahdlatul Ulama. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan ikrar santri telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Kembali ke tempat. Kembali ke tempat. Balik kanan. Gerak. Haluan kiri maju. Kanan. Maju. Kanan. Haluan kiri maju. Kanan. Maju. Kanan. Kiri. Gerak. Balik kanan. Gerak. Persiapan penganugerahan Tanda Kehormatan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Lencana Penghargaan Jer Basuki Mowabeo, kategori emas. Kepada para penerima penghargaan, disilahkan mengambil tempat.
Pembacaan keputusan Gubernur Jawa Timur. Keputusan Gubernur Jawa Timur nomor 188/660 KPTS /013/2021 tentang penghargaan pemerintah Provinsi Jawa Timur Lencana Jerbasuki Mawabeo Emas dalam rangka Hari Santri tahun 2021. Gubernur Jawa Timur menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, ke-1, memberikan lencana penghargaan Jerbasuki Mawabeo kategori emas kepada 1. Nama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pencipta lagu Syubanul Waton. 2. Nama Kiai Haji Ali Mansur Syidik, pencipta syair Sholawat Badar. Kedua, lencana sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 sampai dengan diktum ke-1 diberikan atas dedikasi yang luar biasa, prestasi, dan atau dharma baktinya bagi Provinsi Jawa Timur. Ketiga, keputusan gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Oktober 2021. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa ditanda. Salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Inspektur Provinsi Jawa Timur, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur, penerima lencana penghargaan dimaksud. Penyerahan tanda kehormatan lencana penghargaan Jerbasuki Mawabeo kategori emas oleh Inspektur Upacara. Lencana penghargaan Jerbasuki Mawabeo kategori emas diberikan kepada pertama, pencipta lagu Syubanul Waton, almarhum Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, diterima oleh Ibu Nyai Hajah Mahfudoh Abdul Wahab Hasbullah. Kedua, pencipta syair Sholawat Badar, almarhum Kiai Haji Ali Mansur Syidik, diterima oleh Haji Saiful Islam SAG. Penyerahan selesai, Inspektur Upacara berkenan kembali ke tempat. Para penerima penghargaan disilahkan kembali ke tempat. Para undangan dimohon berdiri. Sholawat Badar dilanjutkan Par Syubanul Waton.
Para undangan disilakan duduk kembali. Amanat Inspektur Upacara. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran pimpinan DPRD Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Jawa Timur, yang saya hormati seluruh jajaran instansi vertikal, yang kita muliakan, kita takdimi, para alim, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, dan yang kita hormati seluruh pimpinan organisasi keagamaan Islam yang hari ini telah mendedikasikan kontribusi yang sangat besar, terutama pada pembentukan akhlak bangsa melalui anak didik di pesantren, dari pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama, pimpinan wilayah Muhammadiyah, pimpinan wilayah LDII Jawa Timur, dan juga pimpinan Majelis Ulama Indonesia, seluruh jajaran yang mewakili pengasuh pondok pesantren se-Jawa Timur, baik yang hadir secara langsung maupun yang hadir secara virtual, dan seluruh para santri putra dan santri putri dari seluruh pesantren se-Jawa Timur, seluruh jajaran pimpinan OPD di Provinsi Jawa Timur, juga Pak PLH Sekda Prov Jawa Timur, dan seperti yang tadi kita saksikan dari perwakilan keluarga Kiai Ali Mansur Siddiq, penggubah salawat Badar. Jadi yang tadi disenandungkan itu Ta'al Badru, bukan salawat Badar. Sementara yang tadi mendapatkan penganugerahan Basuki Mawabea Emas adalah dari keluarga penggubah salawat Badar yang diwakili oleh Ustadz Haji Saiful Islam, dan yang juga mendapatkan penganugerahan Jerbasuki Mawabea Emas adalah dari keluarga Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, pencipta lagu Subhanul Waton, yang tadi diterima oleh Ibu Nyai Hajah Mahfudah Kiai Wahab Hasbullah. Para hadirin peserta upacara yang saya hormati, alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini 22 Oktober tahun 2021 kita bersama-sama hadir dalam upacara Hari Peringatan Santri Nasional. Tema Hari Santri kali ini adalah Santri Siaga Jiwa dan Raga. Tema ini merupakan pernyataan sikap santri Indonesia agar selalu siap siaga menyerahkan jiwa dan raga untuk membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Banyak cara untuk mengaplikasikannya dalam berbagai bidang kehidupan kita. Siaga menyerahkan jiwa dan raga, membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, serta mewujudkan perdamaian dunia tidak cukup diartikan dalam bentuk fisik. Artinya ada cara lain yang hari ini sangat relevan dengan tema Hari Santri ini, yaitu entrepreneurship, kewirausahaan, atau dalam bahasa Kiai Wahab Hasbullah adalah Nahdlatul Tujjar. Hari Santri ini bagaimana bisa menjadi starting point kita
untuk membangkitkan jiwa kewirausahaan baik bagi santri, bagi pesantren, dan sosio pesantren. Fenomena yang terjadi pada skala internasional saat ini adalah daya saing ekonomi. Setiap negara melakukan lompatan besar untuk menguatkan sektor ekonomi. Negara yang memiliki pondasi kuat pada sektor ekonomi dan yang berbasis kualitas sumber daya manusia, tidak semata berbasis sumber daya alam, maka hampir dapat dipastikan akan menguasai berbagai sektor lainnya. Membela tanah air bisa diwujudkan dengan menguatkan kemandirian ekonomi pada dan alumninya. Karena itu jiwa entrepreneurship harus ditanamkan dan dipraktekkan. Santri harus bisa menjadi bagian dari penguatan ekonomi Indonesia. Santri harus mampu menjadi motor penggerak roda perekonomian bangsa, bahkan dunia. Itu juga mana Nahdlatul Tujar, bangkitnya para wirausaha dari kalangan santri, pesantren, dan sosiopreneur. Sejenak melihat bagaimana perdagangan dunia yang menyangkut produk makan dan minuman halal atau halal food, Indonesia sesungguhnya merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Kekuatan itu belum berfungsi secara maksimal sebagai produsen halal food. Salah satu negara yang menjadi produsen makanan halal atau halal food terbesar di dunia saat ini adalah Brasilia. Negara berikutnya adalah Australia. Dan Indonesia merupakan pasar yang potensial, belum menjadi produsen yang potensial. Idealnya, fenomena ini bisa berbalik. Produk halal food sangat mudah temui di Indonesia. Hampir semua produk makanan, minuman dari UKM dan UMKM di Indonesia tergolong halal food. Itu potensi yang luar biasa. Sayangnya potensi itu belum dioptimalkan sehingga Indonesia masih menjadi objek pasar. Momentum Hari Santri diharapkan bisa menggugah semangat kewirausahaan itu. Santri harus bisa menjadi pionir dalam mewarnai pertumbuhan ekonomi Indonesia dan dunia. Potensi yang dimiliki Indonesia sudah sepatutnya dapat menjadi kekuatan santri, pesantren, dan alumni pesantren, serta kekuatan pelaku ekonomi dan dunia usaha lainnya. Mari kita kerja keras, mari kita kerja kolaboratif dan terukur, agar Indonesia bukan lagi negara pengimpor halal food terbesar di dunia seperti saat ini, tapi mari kita rubah. Indonesia akan menjadi negara pengekspor produk halal food terbesar di dunia. Kiai Ma'ruf Amin Waras Republik Indonesia menyatakan, Indonesia sudah saatnya membangun dan memperkuat industri produk halal. Harapan itu mulai direalisasikan secara bertahap. Salah satunya melalui kawasan industri halal yang berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Iklim yang mendorong terwujudnya industri halal di Jawa Timur memang mulai terbentuk. Selain kawasan industri halal, berbagai elemen menggelar event yang mendorong produk UKM dan UMKM mengoptimalkan perannya. BI, Bank Indonesia menginisiasi Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR yang baru saja selesai. Kemudian BI juga menyiapkan rumah kuratif. Disperindak Provinsi menyiapkan pondok kuratif. Perangkat lain yang menjadi pendukung UKM dan UMKM adalah bagaimana UMKM bisa merambah pasar internasional melalui export center. UKM dan UMKM yang memproduksi halal food bisa menyerap informasi dan jejaring melalui export center yang sudah dibentuk. Dan ini adalah baru satu-satunya export center untuk UMKM yang diinisiasi oleh Kementerian Perdagangan, dan itu satu-satunya pilot project adalah di Jawa Timur. Pelaku UKM dan UMKM khususnya yang dikelola santri dan pesantren juga harus segera menyiapkan diri untuk menghadapi persaingan pasar internasional. Salah satu yang perlu disiapkan adalah standar dari kualitas produk. Kita menyiapkan communal branding. Pelaku UKM dan UMKM harus melewati sertifikasi sebagai dasar produk mereka siap bersaing di pasar internasional. Sepintas tahapan yang harus dilalui terlihat berat, tapi tahapan itu merupakan proses yang harus dilewati oleh seorang wirausaha, khususnya santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur untuk menaikkan kelas dari jenis usahanya.
Pemerintah pusat maupun Jawa Timur berkomitmen untuk mendampingi dan menjembatani baik pelaku UKM dan UMKM berbasis santri dan pesantren dalam merambah pasar ekspor yang lebih luas. Program One Pesantren One Product yang diinisiasi oleh Pemprov Jawa Timur merupakan wadah untuk mengembang dan melatih serta memulai untuk membangun kewirausahaan dengan ekosistem santripreneur, pesantrenpreneur, dan sosiopreneur. Entrepreneurship bagi santri sesungguhnya sangat penting. Rasulullah Muhammad SAW memiliki jiwa entrepreneurship yang luar biasa. Pada saat berusia 12 tahun, Rasulullah sudah memulai berdagang. Sikap jujur, tekun, gigih, ulet, dan kerja keras membuat Rasulullah Muhammad SAW diperhitungkan di kalangan pedagang pada saat itu. Sudah sepatutnya para santri melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW sejak usia remaja. Kemandirian ekonomi seorang santri membawa efek bola salju pada berbagai hal. Kekuatan ekonomi di lingkungan santri dan pesantren secara tidak langsung memberi kontribusi pada iklim pertumbuhan ekonomi, baik pertumbuhan ekonomi pada tingkat daerah, provinsi, maupun di tingkat nasional. Kontribusi yang seperti itu merupakan bentuk siaga jiwa dan raga dalam membela tanah air, mempertahankan persatuan Indonesia, dan mewujudkan perdamaian dunia. Santri dan pesantren yang kuat secara ekonomi tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh berbagai isu yang merusak kedamaian, persatuan, dan persaudaraan. Santri dan pesantren yang kuat secara ekonomi bisa melakukan berbagai langkah untuk kemaslahatan umat secara lebih luas. Peringatan Hari Santri kali ini diharapkan menjadi renungan bersama. Sudah saatnya santri dan pesantren menjadi bagian dari penguatan ekonomi bangsa secara lebih kokoh. Sudah saatnya pula santri dan pesantren menjadi subjek yang mewujudkan industri halal di Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Karena satu-satunya kawasan industri halal berbasis UKM juga baru satu-satunya di Indonesia adalah di Sidoarjo, Jawa Timur. Akhirnya kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyayikh, para ulama, para pengasuh pesantren se-Jawa Timur, bahkan seluruh Indonesia yang telah memberikan kontribusi terbaik bagi hadirnya pendidikan karakter di Indonesia. Santri ditempa dengan hidup penuh kesederhanaan, perilaku akhlakul karimah, berpegang teguh pada akidah dan ajaran Islam yang ramah dan penuh kasih sayang, serta Islam rahmatan lil alamin. Salah satu momen besar peran santri dalam perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia adalah pelaksanaan resolusi jihad yang dikandangkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang mendorong laskar yang dipimpin Kiai bersama santri untuk setia dengan tulus ikhlas mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, khususnya dalam perang melawan Belanda, agresi militer kedua tahun 1945. Dalam hal itulah Presiden Joko Widodo melalui Kepres nomor 22 tahun 2015 menetapkan bahwa tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Yang terakhir ini adalah pesanan dari Pak Menteri Agama. Untuk mengakhiri sambutan ini, beliau berpesan bahwa kalau nanti Inspektur Upacara saya akan mengucapkan Hari Santri 2021, maka mohon semuanya termasuk yang sedang berdiri mengikuti upacara, kalau saya menyebut Hari Santri 2021, maka semua menjawab santri siaga jiwa raga. Ini pesannya harus diucapkan sampai 3 kali. Jadi saya akan mengucapkan begini lagi. Pesannya adalah kita diminta mengepakkan tangan, termasuk yang sedang berupacara. Pesan Pak Menteri Agama, saya akan memandu Hari Santri 2021 dengan tangan kepal, lalu semua akan menjawab santri siaga jiwa raga. Baik, saya akan mengucapkan tangan di kepal semua yang sedang mengikuti upacara. Hari Santri 2021. Hari Santri 2021. Hari Santri 2021.
Selamat Hari Santri Nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para undangan dimohon berdiri. Mars Hari Santri. Pembacaan doa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Izinkan saya berdoa memimpin dengan cara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal karim wa 'azimi sultan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, dalam suasana yang hening dan syahdu ini, kami mempersembahkan puji, syukur, serta doa keharitaan-Mu atas banyaknya nikmat yang tak Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini, kami terhimpun bersama dalam upacara peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 di halaman Gedung Negara Gerahadi Provinsi Jawa Timur dengan tema Santri Siaga Jiwa Raga. Ya Allah, limpahkan kesehatan, kesuksesan, keselamatan, kelancaran, dan keberkahan pada kami semua.
Ya Allah yang maha pengasih yang tak pernah pilih kasih, limpahkan taufik hidayahmu agar kami dapat melaksanakan amanah yang telah Engkau berikan kepada kami. Jadikan amanah tersebut sebagai jalan pengabdian kami kepadamu, sebagai jalan pengabdian kepada keluarga, bangsa, dan negara kami. Ya Allah, yang maha penyayang yang tak pernah pilih sayang, kami sadar sepenuhnya bahwa sebesar dan sebaik apapun pengabdian yang telah kami lakukan kepadamu, tidak akan dapat merubah semua persoalan dan permasalahan bangsa dan negara kami tanpa izin dan ridho-Mu. Karena itu, melalui peringatan Hari Santri Nasional tahun 2021 ini, bimbinglah dan kuatkanlah tekad pengabdian kami dalam mewujudkan pesantren yang maju dan mandiri, sehingga mampu menghantarkan Jawa Timur bangkit yang tertib, aman, dan damai. Ya Allah yang maha memelihara, hindarkan kami dari segala
Jawa
sebagai Santripreneur Academy. Nah, kalau sudah pesantren itu ada akademi entrepreneurship-nya, maka otomatis keterampilan kewirausahaan itu akan muncul karena diajarkan secara khusus. Itu. Menarik ini. Kalau sudah Santripreneur Academy ini, setiap pesantren misalnya ya ada pendidikan tentang entrepreneurship, kurikulumnya didesain bagaimana ada model keterampilan, kemudian menyusun bisnis plan dan lain sebagainya. Mungkin akan tumbuh wirausaha-wirausaha baru yang itu akan lahir dari pesantren-pesantren yang ada di Jawa Timur. Kelembagaan khusus ini harus dibentuk yang namanya Santripreneur Academy. Ini sudah kita mulai di pesantren Mukmin Mandiri, ada namanya Santripreneur Academy, dan ini akan terbuka untuk umum, terbuka untuk seluruh pesantren yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa Timur, untuk bisa mengikuti program Santripreneur Academy yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Mukmin Mandiri. Nanti yang santri klaster mahasiswa itu apa materi yang akan diajarkan, lalu klaster madrasah aliyah itu apa? Kalau aliyah berarti mindsetnya yang dirubah, gitu ya, cara berpikir, karakternya dibangun. Nah, kurikulum itu akan menyesuaikan dengan kelas, segmennya, segmen pelajarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi harus ada yang namanya kelembagaan khusus, ini kalau boleh disebut namanya Santripreneur Academy, harus sudah mulai dimunculkan oleh pemerintah Jawa Timur untuk bisa masuk pada pesantren-pesantren itu. Oke, ini menarik sekali. Nah, Gus, kalau kita akhirnya sudah melihat itu sendiri potensi-potensi besar dari santri, kita lihat juga dukungan pemerintah dari santri, kita lihat tokoh-tokoh muda seperti Gus Heri salah satunya juga mendukung adanya pergerakan santri, dan juga di Hari Santri Nasional 2021 ini dengan tagline-nya Santri Siaga Jiwa dan Raga. Kira-kira sebagai penutup pamungkas itu sendiri dari Gus Heri, apa yang ingin dipesankan kepada masyarakat, salah satunya kepada santri-santri? Monggo Gus. Jadi ada para masyarakat, para orang tua, pendidikan pesantren itu adalah pendidikan yang sangat baik menurut saya, sehingga jangan lagi ada istilah alternatif ya, tetapi menjadi pilihan utama untuk mendidik anak untuk disekolahkan pada pesantren, karena di dalamnya ada semacam 24 jam proses pembelajaran pendidikan karakter itu dibangun di dalam pesantren itu. Lalu untuk teman-teman santri, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Gubernur, bahwa santri hari ini dengan pesantren harus sudah mulai mereorientasi, ya, yang tadinya hanya sekedar mengaji, sekarang sudah seharusnya menjadi pelaku dalam bidang ekonomi. Maka salah satunya adalah kegiatan berwirausaha. Dan kalau berwirausaha dari kalangan santri semakin banyak, maka industri halal di Indonesia akan semakin tumbuh lebih besar lagi, besar lagi. Baik, amin. Itu yang bisa saya sampaikan kepada kita semuanya. Iya, baik. Terima kasih banyak Gus Heri Cahyo Bagus MSM. Gus Heri, terima kasih untuk waktunya. Ini tadi begitu banyak ilmu yang sudah saya sendiri pribadi serap, apalagi masyarakat juga. Mudah-mudahan ilmu itu barokah, bermanfaat ke depan di Hari Santri ini. Kami ucapkan juga terima kasih kepada Kominfo yang juga bersinergi bersama TVRI dalam penayangan upacara peringatan Hari Santri. Dan untuk Anda pemirsa, terima kasih sudah bergabung, sudah menyaksikan juga. Saya Bensya Dewandri mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada pagi hari ini. Ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sama-sama. Mantap. Baik, selanjutnya silakan untuk sesi kedua. Ya, langsung menempatkan diri di belakang kursi. Ya, silakan pada santri-santri. Ya, inilah dia para peserta upacara kita pada pagi hari ini yang begitu luar biasa, berbaris, berdiri tegak sebagai pasukan upacara.
dalam peringatan Hari Santri tahun 2021. Ya, kami terus mengundang kepada para peserta. Kamu tahu nggak sih, ini salah satu favorit aku nih, instan. Ini mah favorit semua orang, udah kayak sarapan pagi, kadang-kadang sore juga dimakan. Oh iya emang, seharian makannya ini. Tapi kamu kadang-kadang pengen nggak